Bagi yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, segera hubungi dokter. Maksudnya klik link di pojok kanan atas. Yap, di part 3 ini kita langsung bahas di tahun 90-an. Tapi kayak biasanya yang belum nganu dalam satu dekade, Shure menjadi pemimpin global di pasar mikrofon nirkabel. Dan di awal 90-an ini juga lahir Shure L Series yang juga merupakan mic wireless. Nah, masih di awal-awal 90-an juga, seakan pengen menguasai dunia. Kayak di film-film superhero, Shure kembali buka cabang, bahkan sampai ke luar negeri. Benua malah. Ya, tahun 1991, anak perusahaan di wilayah Eropa telah dibuka. Tepatnya di Heilbronn, Jerman, yang kemudian menjadi pusat distribusi Shure ke 34 negara di Eropa. Nah, meskipun Shure lagi sibuk buka cabang di mana-mana, tapi tetap gak ninggalin sama inovasinya. Karena pada tahun 94 merilis mic wireless T-Series. Dan setahun berikutnya diluncurkan juga mic wireless LX Series. But sayang sekali, di tahun yang sama pendiri sekaligus pemilik Shure yaitu Mbah Sidney N. Shure akhirnya meninggal di umur 93 tahun. Kemudian kursi kepemilikan dilanjutkan oleh istrinya yaitu Rose L. Shure. Yap, di dekade ini emang Shure lagi banyak kehilangan nama-nama besar di balik brand Shure. Pasalnya setahun setelah meninggalnya sang pendiri, James Cogan selaku presiden dan chief executive officer memilih untuk pensiun dan sebagai penggantinya ditunjuklah Santo Lamantia sebagai presiden dan CEO. But meskipun lagi banyak berduka, Shure nggak patah arang. Pasalnya di tahun yang sama, tepatnya 96, DFR11E Key diperkenalkan. Produk ini merupakan sinyal prosesor digital berjenis equalizer. Lanjut di tahun 97, Shure merilis PSM 600 yang merupakan sistem in-ear monitor wireless. Itu loh, earphone yang biasanya dipakai musisi-musisi saat manggung. Hehehe. Lanjut setahun berikutnya, Shure sudah mulai masuk di dunia perkondenseran modern. Yap, akhirnya rilis KSM 32. Hingga di akhir dekade 90-an, Shure melebarkan sayap lagi hingga ke Asia dengan dibukanya Shure Asia Limited di Hong Kong untuk melayani pusat distribusi dan distributor di seluruh Asia dan lingkar Pasifik. Dan di tahun yang sama, yaitu 1999, Shure Brother Incorporated berubah nama menjadi Shure Incorporated. Masuk di era milenium. Setidaknya ada 4 produk yang diluncurkan di dekade ini, yaitu mic wireless ULX pada tahun 2002, mic wireless SLX pada tahun 2004, sistem wireless Microflex pada tahun 2008, dan di akhir dekade meluncurkan mic ribbon KSM 353 dan KSM 313. Di tahun ini juga, Shure melebarkan sayap merambah ke dunia perheadphonean profesional dengan meluncurkan seri SRH. Nah, sedangkan perkembangan yang terjadi pada tubuh perusahaan ini emang cukup pesat pada dekade ini. Di antaranya adalah membuat kantor baru di Niles, Illinois, mendapat Grammy Award, membuat 2 sekaligus fasilitas di Cina, mulai memasarkan produknya di Tokyo, Jepang, dan Waltham Abbey, England. Luar biasa ya. Shure udah jadi perusahaan raksasa di bidang audio dan mikrofon. Nah, sekarang mari kita bahas Shure di masa sekarang.
Ya, Shure memang udah jadi merek yang sangat populer di dunia. Dan di dekade ini, Shure juga banyak berinovasi. Seperti pada tahun 2010-2011, Shure meluncurkan PSM 9100 yang merupakan sistem wireless untuk profesional earphone. Dan dilanjut seri PGX-D dan PSM 1000 sebagai produk lanjutannya. Lanjut di tahun 2012, masih ngulik di dunia perwirelessan nih ceritanya. Shure meluncurkan ULX-D yang udah 24 bit. Kemudian setahun berikutnya sebagai pelengkap dari produk yang telah diluncurkan, Shure juga mengeluarkan in-ear monitor dengan tipe SE846. Dan di tahun yang sama juga meluncurkan mic wireless BLX. Nah, di tahun 2015 agaknya Shure udah mulai bosen sama wirelessan. Makanya di tahun ini Shure sudah mulai ngulik untuk kebutuhan smartphone. Ya, walaupun masih terbatas untuk iPhone. Ya, produk-produk tersebut diantaranya ada Shure The Motive, semacam mic yang udah ada sound cardnya dan bisa digunakan buat iOS. Terus ada KSE 1500 yang merupakan electrostatic earphone system, dan ada The SHA 900 yang merupakan ampli hi-fi portable untuk monitoring dan dengerin musik. Lanjut di tahun 2016, berita duka datang. Ross L. Shure tutup usia di usia 95 tahun. Kemudian di tahun yang sama, CEO-nya yang bernama Sandy Lamantia atau Santo Lamantia juga pensiun dan digantikan oleh Christine Shifing. Lanjut di tahun-tahun berikutnya, Shure mengeluarkan produk berupa Action Digital Wireless pada tahun 2017, KSE 1200 Earphone System pada tahun 2018. Sementara di tahun 2019 ada dua produk, yaitu Twinplex Lavalier and Headset dan MV88 Plus Video Kit. Nah, sedangkan di akhir dekade, yaitu tahun 2020, ada lumayan produk yang diluncurkan, yaitu The MV7 yang merupakan mic khusus kebutuhan podcast, SLX-D berupa sistem wireless complete, Ionic Wireless Noise Cancelling Headphone and True Wireless Earphone, MV5C Home Office Microphone, dan terakhir yang merupakan produk terbarunya ada seri Duraplex, yaitu berupa mikrofon yang lebih diperuntukkan kebutuhan outdoor. Selain produk hardware, di tahun ini juga Shure merambah ke dunia persoftwarean loh, dengan meluncurkan Intel Mix yang merupakan room audio processing. Selain itu juga sempat berkolaborasi dengan Logitech dan mengakuisisi Stem Audio. Luar biasa. Begitulah kira-kira sepak terjang Shure dari produksi rumahan hingga menjadi raksasa seperti saat ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you di next video. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.